Selamat sore, salam Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya Doni Yunus dalam pemuridan online. Baik Bapak Ibu sekalian, sore hari ini kami akan membahas tentang 3 hal yang akan kita perdalam, yaitu dalam konteks kita berjalan di dalam iman anak Allah. Kita sekarang belajar mengenai otoritas, pemberontakan, dan brokenness. Apa itu otoritas? Apa itu pemberontakan dan apa itu brokenness? Baik, bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di acara ini, bila diberkati oleh acara ini, silakan Bapak Ibu sekalian sharekan kembali acara ini dan kiranya menjadi berkat bagi banyak orang. Sebentar, saya akan mengaktifkan dulu. Ya. Oh, silakan Ibu Vivi, silakan sharekan kembali acara ini. Ya, kita akan benar-benar menjadi pendoa bagi bangsa dan negara kita, dan kita membiarkan Roh Allah yang mengerjakannya. Kita menyerahkan semua kekhawatiran dan semua apapun yang kita pergumulkan di hadirat Allah, dan biarlah Allah yang mengambil kendali atas hidup kita semuanya. Baik, saya belum bisa mengakses akun saya sendiri. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Oke. Ya, baik. Bagi yang sudah bergabung, selamat datang. Dan bila Bapak Ibu sekalian mengalami masalah dalam penyiaran ini, misalnya suara saya kurang jelas atau kurang keras, silahkan berikan masukan agar saya bisa memperbaikinya dengan segera. Baik, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa surgawi, kami syukur sore hari ini kami beroleh isi hatimu, kami boleh mendekat, kami boleh memberikan apa yang terbaik, waktu kami, tenaga kami untuk kami mendekat kepadamu, dan Engkau ganti dengan kehidupanmu yang berlimpah-limpah. Engkau ganti dengan segala isi hatimu, buat kami mengerti apa yang sedang Kau kerjakan, buat kami menerima apa yang di hidup yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Mari Bapak ajar kami tentang hal yang baru yang bahkan belum pernah kami dengar dari manapun. Engkau mengerjakannya di hati kami. Mari Tuhan Yesus, Kau yang menghidupkan kami, biarlah Roh-Mu memberikan pada kami perlindungan, memberikan pada kami penyelamatan, bahkan kelepasan. Kau yang bertindak untuk menyempurnakan iman kami dan juga menyelesaikannya. Mari Roh Kudus berikan pada kami damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, pengharapan-Mu, apa yang sedang dikerjakan oleh Allah Bapa, biarlah kami mengetahuinya secara jelas. Lewat acara ini, biarlah mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia dan anugerah Allah, pemberian demi pemberian yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Kau mengerjakan yang terbaik juga bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebentar. Ya. Otoritas anak Allah. Setelah Yesus menyelesaikan tugasnya di bumi dan alam maut, ia diangkat naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan diberi nama di atas segala nama. Jadi Yesus pernah mengalami yang namanya penyempurnaan, bukan masalah tentang ia tadinya berdosa menjadi tidak berdosa, bukan itu. Ia mengalami kesempurnaan karena ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ibu sekalian, itu ya yang menjadikan ia disempurnakan, itu karena ia mesti melakukan ketaatan penuh kepada Bapaknya. Hal yang sama
yang kita bisa perbuat di muka bumi ini adalah ketaatan demi ketaatan. Ketika kita dilahir barukan oleh Roh Kudus, kita sekarang masuk ke dalam ketaatan yang sama sebetulnya, taat pada Allah Bapa oleh Rohnya Tuhan Yesus. Bisa kita katakan begini, kalau dengan ketaatan yang kita punya sekarang, dengan hati yang sekarang kita punya, apakah bisa? Nggak mungkin bisa, Bapak Ibu sekalian. Dengan penuh ketakutan, dengan penuh kekhawatiran, kecemasan, kita nggak akan mungkin bisa untuk taat pada Allah. Hanya jika Ia memberikan bagaimana caranya untuk kita menggenapkan apa yang Ia inginkan. Ia punya keinginan, Ia punya rencana, tapi dengan hatinya siapa kita bisa melaksanakannya? Dengan hatinya Tuhan Yesus yang diberikan di hati kita masing-masing. Jadi ketaatan itu juga berlaku di dalam hati baru yang diberikan kepada kita. Dan itu diberikan kepada kita lewat Tuhan Yesus yang ditanamkan di hati kita sebagai Tuhan. Kita baca Efesus 1 ayat 20. Dari ayat ke-18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah, Yesus itu punya posisi yang sangat tinggi. Ia adalah Tuhan. Tuh, semua orang Kristen tahu. Tapi apakah Dia juga adalah penguasa bagi hidup kita? Iya, Pak. Saya tahu Dia adalah penguasa atas hidup saya. Apakah kita tahu kalau Dia jadi penguasa, kita nggak boleh lagi takut atas hidup kita ini? Sebentar, Pak. Kan wajar, Pak, saya kalau punya ketakutan dan kecemasan, bukankah wajar? Nah, itu dia Bapak, Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Kita menjadikan Dia sebagai Tuhan, penguasa, penyedia, dengan caranya Dia, dengan apa yang Ia pandang baik, dan Ia punya rencana. Hari-hari ini Ia punya rencana yang sangat brilian. Tapi apakah kita percaya sama rencananya Dia itu? Ada kalanya kita mungkin goyah, goncang karena apa yang kita alami sekarang ini ternyata menggoyahkan kita. Tapi kalau kita boleh berpengharapan kepada Dia dengan sungguh-sungguh, bahwa dunia ini, dunia yang akan datang, segala posisi, segala kuasa-kuasa di dunia yang gak kelihatan maupun dunia yang kelihatan itu diberikan kepada Dia. Dia memberikan juga kepercayaan itu di dunia materi, agar semua perjalanan rohani kita di muka bumi ini bisa berhasil dengan baik. Jadi kalau kita melihat adanya bahaya di mana di sana sini ada penghasilan yang tidak tentu, ada satu pekerjaan yang terbengkalai, kita nggak punya penghasilan yang tetap karena ini semua sedang digoncang-goncangkan. Tapi Bapak Ibu sekalian ngerti nggak sekarang? Dia itu penguasa. Dia itu yang menentukan segala sesuatunya. Dia yang mempertimbangkan segala sesuatunya dan kita tetap ada dalam pemeliharaannya. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kalau sekarang kita menjadikan diri kita goncang oleh karena kita sedang ada dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang punya kerajaan yang tak tergoncangkan. Tuhan dan kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang tak tergoncangkan oleh apapun.
Saya berdoa bagi Bapak Ibu sekalian yang di Facebook, yang di acara ini, agar semua Bapak Ibu sekalian tanpa terkecuali sore hari ini beroleh kekuatan untuk menghadapi apapun yang ada di masa yang akan datang itu. Benar bahwa dunia ini sedang digoncangkan, agar keluar satu generasi yang tahan uji. Benar bahwa semua orang mengalami yang namanya penampian. Tapi penampian yang di sini sekarang lebih dalam lagi sifatnya. Bahkan semua gereja pun mengalami penampian ini yang dari Tuhan. Saya tidak sedang untuk memprediksi atau memberikan ramalan-ramalan tertentu. Tidak. Tapi saya bertugas hanya untuk membagikan apa yang diperlukan bagi kita untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saya tidak membentuk satu kumpulan-kumpulan yang dipimpin oleh saya untuk masuk breakthrough lewat masalah-masalah ini, tidak. Tapi Bapak dan Ibu sekalian mengambil peran yang sangat penting dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Bahwa Bapak Ibu sekalian memilih untuk tetap diam. Dan Tuhan yang ambil alih. Dan Tuhan yang mimpin dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Hari ini, sore ini saya tidak mengetahui persis masalah Ibu, Bapak Ibu sekalian. Masalah apapun itu Bapak Ibu sekalian, saya tidak mengerti dan tidak tahu. Tapi Tuhan yang memberikan pada kita pertumbuhan untuk menanggungnya bersama-sama dengan kita semua. Bapak Ibu sekalian, sore hari ini dan seterusnya, ingat-ingat ini perkataan saya. Kita tidak sedang hidup di dalam pimpinan orang lain untuk kita kemudian selamat dan breakthrough. Tidak. Belum tentu orang lain itu, bahkan organisasi itu bisa memberikan pada kita kenyamanan, keamanan, bahkan keselamatan. Tidak. Tapi keselamatan yang sesungguhnya sedang dibangun di dalam diri kita oleh pribadi Yesus yang ada di hati kita. Katakan amin. Sore hari ini, biarlah kita dibangun oleh pernyataan itu. Ya, kita sekarang mesti hidup di dalam posisi anak Allah. Kalau kita bilang posisi anak Allah itu adalah posisi yang wajar untuk kita terima, coba pikirkan kembali. Posisi anak Allah itu adalah sesuatu hal yang diberikan oleh Bapa kepada anak-anaknya. Saya ulangi sekali lagi ya. Posisi anak Allah adalah posisi yang diberikan dari Bapa kepada anak-anaknya, agar setiap anak-anaknya itu beroleh hati Bapaknya. Bagaimana kok bisa kita memperoleh hati Bapaknya? Karena kita ada dalam posisi yang tepat sebagai anak. Kalau sekarang kita bukan menjadi anak, kita penuh dengan ketakutan, kita penuh dengan kegoncangan, kita penuh dengan ketidakpastian. Tetapi hanya dalam pribadi dan posisi sebagai anak, kita diberikan satu kekuatan, kuasa untuk menanggungnya bersama-sama dengan Tuhan. Jangan takut Bapak Ibu sekalian. Jangan takut. Tuhan bersama-sama dengan kita semua. Berkali-kali saya bilang di acara ini, Tuhan memang sedang menggoncangkan, dan Tuhan sedang menetapkan kita untuk tetap tahan dalam goncangan-goncangan itu. Amin. Oke. Baca, walaupun secara lahiriah kita masih di dunia, tapi secara roh kita telah diberi tempat dan di sebelah kanan Allah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sejak persatuan roh kita dan roh Tuhan Yesus terjadi. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara ini, saya persilakan untuk memakai headset seperti saya. Karena melalui penggunaan headset ini, suara saya bisa terdengar dengan jelas. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Efesus 2:4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih karunia-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi posisi itu diberikan berdasarkan apa? Kasih karunia. Diberikan kepada setiap anak-anak Allah. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ini awal posisinya yang tepat. Baru kita boleh berjalan di muka bumi ini dengan semestinya. Ini saya udah full, volumenya sudah sangat full. Jadi jelas ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tolong memakai headset.
Karena ini saya sudah full banget suaranya. Ya. Oke. Posisi yang tepat, posisi yang dari awalnya sekali lihat ini, kita telah dibangkitkan. Dari apa? Dari yang tadinya kita menjauh dari Allah yang hidup. Kita dibangkitkan, roh kita menyatu dengan roh Allah sebetulnya. Tetapi tubuh jasmania kita yang belum. Tapi dari kita dibangkitkan dan kita diberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Artinya apa? Mindset kita dari sana. Ada di sana mindset kita di sorga. Di sorga Allah bicara. Di sorga Allah memerintah. Di sorga Allah mengatur. Ketika kita datang ke muka bumi ini kembali sebagai penduduk sorga yang sedang berziarah di bumi, sedang menjadi pendatang dan perantau, kita sedang melaksanakan apa yang ada dalam rencana Allah dengan jelas. Ya, jadi ketika Allah bicara kita dengerin. Ketika kita Allah mengomandoi, kita dengar komandonya. Mesti ngapainnya masih jelas. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak orang Kristen nggak paham ini. Mengapa? Kemudian banyak orang Kristen goncang karena melihat kenyataannya nggak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Banyak orang Kristen goncang karena melihat kenyataan di sekitar kita tidak sesuai dengan prediksi dan keinginan kita. Jadi goncang. Padahal Allah punya rencana. Allah punya rencana atas dunia ini secara umum. Tapi kalau kita sebagai anak Allah, apakah kena goncangan itu? Kalau kita sebagai anak Allah sebetulnya tidak terkena goncangan. Karena kalau kita bersama-sama dengan Allah, kita nggak akan terkena goncangan. Yang terkena goncangan adalah orang-orang yang di dunia. Pertanyaan sekarang, apakah kita orang dunia atau orang sorga? Betul? Pak, secara kenyataannya kan Pak, betul kita orang sorga, tapi kan kita masih di dunia. Nah, makanya setelah kita duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus, apa yang kita lakukan? Mendengar Dia bicara, mendengar pengajarannya, dan mengikuti apa yang Ia ajarkan. Amin. Dan ketika mengikuti apa yang Ia ajarkan, kita hidup di dunia berdasarkan pimpinan roh Tuhan atau roh Allah, agar kita ngikutin komandonya. Betul? Betul ya. Dan ketika kita ngikutin komandonya itu, kita apakah selevel dengan dunia? Enggak, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini banyak orang kemudian menjadi pahit hati karena kemudian Tuhan gak jawab doanya. Kita mesti sadar bahwa kita itu hidup di dalam konteks yang sedang dikomandoi oleh Dia. Sedang diberikan jalan-jalan secara khusus oleh Dia. Jadi jangan sampai kita menganggap kita itu oposisinya Dia. Kecuali kalau kita mempunyai persepsi tentang Dia, maka kita menjadikan diri kita oposisi dengan Tuhan. Ayat yang ketujuhnya nih, Efesus 2 ayat 7 ya. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Yuk, kita doa bentar ya sekali lagi ya, biar kita jelas dan menangkap ayat ini. Mari Bapa, Engkau yang tuntun setiap kami anak-anak-Mu untuk mengerti ayat ini. Kami sedang mendengar Kau bicara, kami sedang mendengar Kau memberikan komando, perintah, agar kami ketika hidup di dunia ini tidak khawatir, tidak cemas akan apapun. Kami ada dalam pengaturan kerajaan sorga. Itu artinya kami diberikan perlindungan. Kami diberikan apa yang Tuhan dulu ajarkan bagi kami, agar kami tidak khawatir apa yang kami makan, kami minum, kami pakai. Karena kalau kami minta sekarang itu pada saat ini, kami sekarang bukan menjadi anak Allah. Itu dicari oleh orang-orang dunia.
Karena itu, Bapak, berikan kepada kami pengajaran Tuhan Yesus yang real. Ketika Tuhan bilang, kalau kami minta, yang kami makan, kami minum, kami pakai itu bukan dari kerajaan Allah, jadi apa yang mesti kami minta kepadamu? Silakan Bapak, kau bicara banyak kepada kami sepanjang pertemuan ini. Kami bersyukur. Nah, jadi sekarang ini kita suka membandingkan kita dengan orang lain. Orang itu kok dapat pelindungannya, orang itu kok dapat pekerjaannya, kok tetap dapat duit ya. Sedangkan kita mungkin makan aja itu udah puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita hanya soal makan minum saja kita menjadi orang dunia lagi loh. Khawatir gitu, kita jadi orang dunia lagi. Jadi sekarang ini kita bukan menjadi orang yang tertuduh, bukan menjadi orang yang terdakwa. Benar nggak sih penyertaan Tuhan itu orang yang terdakwa loh. Kenapa? Sejak kita mengakui penebusan oleh darah Tuhan Yesus, dosa kita dihapuskan oleh darahnya, dan kita dipindahkan dari posisi orang terdakwa menjadi anak Allah yang beroleh kasih karunia. Dasar kita untuk percaya akan pernyataan-pernyataan itu dan menghampiri tahtanya sekarang bukan karena ketakutan, takut dihukum, takut Tuhan marah, takut Tuhan membunuh, takut Tuhan memberikan hukuman, enggak. Tapi kita mendekati tahta kasih Allah itu dengan kasih antara anak dan bapaknya. Atau ketika kita menyatu dengan Tuhan Yesus, kita ada kasih di antara saudara Yesus dengan kakak tertua, atau di antara murid dengan gurunya. Bahkan kita sangat dekat loh sebetulnya dengan Allah dan dengan Tuhan. Kolose 2:13, ingat, asalkan hati kita dipenuhi dengan perkataan Tuhan. Ingat ini, Kolose 2, juga meskipun dulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu dakwaan dan tuduhan dan ancaman-ancaman itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi kita datang bukan dengan ancaman, bukan karena kita khawatir dan takut, bukan karena tuduhan-tuduhan di masa lampau. Kita datang menjadi orang yang sudah dimerdekakan. Kita datang karena ada kasih di antara kita dengan Allah. Kita datang dengan penuh pengampunan. Dan yang ketiga yang paling penting, kita datang bahwa kita diberikan anugerah itu. Amin. Roma 8:33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah jadi pembela bagi kita. Ingat bahwa Tuhan membela loh kita. Siapapun kita di hadapan Tuhan, kita jadi dibela loh sama Tuhan. Kok kita menjadi orang yang seolah-olah terfikir bahwa Tuhan marah sama kita? Kan lucu banget, kecuali kalau ada pihak yang lain yang menanamkan itu dalam pikiran kita. Siapa pihak yang demikian? Pihak yang berusaha menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Yaitu, you know lah siapa ya. Jadi, belas kasihan Allah telah diberikan kepada orang beriman dengan jalan mengirim anaknya, disuruhnya mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Dan sekaligus memberikan kepada kita posisi untuk duduk di sampingnya, yaitu tempat tertinggi yang dapat diberikan kepada kita. Itu tempat tertinggi banget loh. Sekarang bukan lagi persoalan ada apakah Allah mau memberi belas kasihannya untuk mengeluarkan orang beriman dari kesulitannya. Bukanlah harapan agar Allah melepaskan kita dari goncangan-goncangan ini. Bukan. Tapi yang jadi pertanyaannya, apakah ada iman untuk memperoleh pertolongan Allah itu? Pertolongan Allah ada. Tapi apakah kita mau ditolong?
Pertanyaannya itu, apakah ada iman untuk nyantol ke sana? Asik ya, kalau kita belajar ini kok rasanya enak banget gitu. Tinggal ditolong oleh Allah dan kita tinggal dituntun. Benar, memang begitu kenyataannya kok Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi apakah kita punya iman untuk ke sana? Nah, sebagai satu bentuk bahwa Allah menolong kita lewat apa? Lewat pengenalan akan Allah. Di Ibrani 8 ayat 10, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Dosa-dosa tidak akan diingat oleh Tuhan. Dan semua orang besar kecil mengenal Tuhan. Kalau kita menjadi orang tertuduh, berarti ada tuduhan dan dakwaan yang belum kita bereskan bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu harus serius dibereskan. Kenapa? Jangan menjadi orang Kristen yang terbebani dengan masa lalu. Jangan menjadi orang Kristen yang begitu dituduh dan didakwa terus hidup-hidup di muka bumi ini tanpa belas kasihan. Betul? Kita mengharapkan belas kasihan dari Tuhan, mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita loh. Dengan apa? Dengan menaruh komandonya, dengan menaruh bagaimana cara kita hidup, dengan menaruh bagaimana cara kita berkata-kata. Nanti kita akan diajar bagaimana cara kita berkata-kata, bagaimana dengan cara kita berprinsip. Sudahkah tepat? Petrus 2 ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah. Perhatikan ini sangat menarik. Umat Israel bangsa Israel itu adalah umat Allah, dipilih untuk menjadi bangsa imam. Nah sekarang panggilan ini tertuju kepada bangsa lain di luar bangsa Israel, jauh sekali dari Timur Tengah. Allah memanggil hati kita masing-masing untuk menjadi umat Allah. Dengan cara apa tuh Allah memilih? Dengan cara pilihan-pilihan. Injil datang ke tanah Indonesia ini agar kita mendapatkan pengampunan, belas kasihan, dan memperoleh kebaikan-kebaikan agar di masa yang akan datang kita melihat cara Allah bekerja. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Allah menginginkan ada objek belas kasihan. Amin. Dan ketika Allah melihat negara kita ini, dari sekian banyak negara ini, dari sekian banyak pulau-pulau di negara ini, dari sekian banyak provinsi-provinsi di negara ini, Tuhan hari ini melihat keberadaan kita. Tuhan pada hari ini melihat masalah-masalah kita. Tuhan hendak membantu kita keluar dari masalah-masalah ini. Dan ternyata Tuhan sudah pulihkan kita. Dan Tuhan sudah tempatkan kita di posisinya dengan benar. Dan pertanyaannya sekarang, apakah kita mau beroleh semua kebaikan-kebaikan Tuhan itu? Pasti semua jawabannya mau. Dan ternyata Tuhan bilang, oke, sekarang my rules, my life. Aturan-aturan Tuhan dan hidup-hidupnya Tuhan. Mau ngikutin? Banyak yang gak mau, Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa banyak yang gak mau ya? Coba pikir-pikir. Tuhan dengan seluruh komandonya, perintahnya, akan memberikan pada kita belas kasihan. Dan senantiasa memberikan pada kita anugerah dan kebaikannya. Bukan? Tapi kok kita yang ribet gitu? Susah banget diaturannya oleh Tuhan. Susah banget. Mengapa ya? Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?
Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah respon kita tuh nyantol gitu dengan iman anak Allah? Adakah kita mempunyai respon yang diingat oleh Tuhan? Kan dia punya standar tertentu toh. Kan dia mempunyai satu standar siapa-siapa yang mengasihi dia, ia tahu kan. Adakah yang begitu yang menurut Tuhan? Ya ini nih. Ya ia panggil semua orang kok di perjanjian lama untuk mendekat. Betul. Hari ini pun sama Bapak Ibu sekalian. Siapa yang kira-kiranya mengasihi Tuhan? Dia tahu. Makanya ia akan menolong kalau orangnya mau ditolong. Ia akan mengubahkan keadaan kalau orangnya mau diubahkan. Amin. Hari ini engkau mau atau tidak ditolong? Hari ini apakah kita mau ditolong? Apakah kita mau diubahkan? Mau apa tidak? Itu masalahnya. Yang kita terima bukan hanya berkat-berkat saja loh, tapi lebih dari itu kita memperoleh kasih karunia atau anugerah. Sesuatu yang tak selayaknya kita terima, tapi diberikan juga kepada kita. Kita tuh gak layak terima kebaikan dari Tuhan sebetulnya, Bapak Ibu. Tapi sekalipun kita tidak layak, toh ia berikan juga kasih karunia itu, anugerah itu. Sekarang sudah diberikan kasih karunia dan anugerah, kita masih menuntut lebih. Dan nuntutnya segala macam, diomongin macam-macam. Tuhan, bagaimana dengan anak-anak saya? Tuhan, bagaimana dengan masa depan saya? Tuhan, bagaimana dengan pergumulan saya? Jawab Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Tuhan udah berikan loh. Cuman kitanya gak nyadar. Tuhan berikan kita posisi yang paling tertinggi di antara semua manusia. Tahtanya, posisinya sebagai anak Allah. Tapi kok kita masih punya roh yang miskin, roh yang takut, roh yang gampang goncang. Mengapa? Yohanes 1 ayat 16 baca, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dari kepenuhannya. Artinya apa? Dari cara pikirnya, cara dia bicara, cara pandangnya. Itu penuh dalam hati kita. Kita nggak goncang, kita nggak gampang diputar-balikan oleh keadaan. Maka apa yang harusnya kita terima, kita akan penuh menerimanya. Katakan amin. Kita beroleh kasih karunia demi kasih karunia. Keluaran 33 ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Firman ini kita dapatkan secara rema sore hari ini. Kalau kita paham akan posisi anak Allah ya. Kalau kita paham pemeliharaan itu datangnya di kerajaan Allah. Bukan datangnya dari pekerjaan-pekerjaan yang kita harapkan itu mendapatkan upah. Ingat loh, kalau kita ingin dapatkan upah, tandanya kita bekerja sesuai dengan keringat. Tapi kalau kasih karunia anugerah itu berupa pemberian demi pemberian, yuk kita doa lagi. Tuhan, ajarkan kami bagaimana kami praktek mendapatkan kasih karunia dan anugerah-Mu. Itu sudah diberikan kepada kami. Dan ajarkan kami agar kami semua tidak masuk ke dalam pikiran bahwa kami masuk ke dalam level jadi hamba. Kami bekerja dengan rajin, maka upah itu ada buat kami. Kami sekarang mau tinggalkan cara pikir yang lama. Kami sekarang hidup dengan cara yang baru. Dengan anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, kami beroleh kesempatan untuk kami menjalankan program-Mu. Karena kami percaya kami dibedakan dari bangsa-bangsa di muka bumi ini untuk mendekat kepadamu dan beroleh kasih karunia-Mu. Terima kasih. Haleluya. Nah, ikuti itu ya. Kita dibedakan. Kita dikhususkan. Jadi apa? Kerajaan imam menyatakan bahwa Tuhan baik.
Ingat tadi yang saya bilang, kita sedang belajar soal berkata-kata dengan benar. Kita jadi imam itu ngomongin yang benar, bukan ngomongin yang salah. Rencana Allah sejak awal untuk membangun imam-imam, melayani dia, yaitu dengan memperanakan bangsa Israel keturunan Abraham, telah gagal di kaki Gunung Horeb. Kenapa? Karena mereka menyembah anak lembu emas. Tapi kemudian Allah membangun satu perjanjian yang baru dengan umat manusia. Kali ini ia mengangkat orang yang beriman seperti Abraham, yakni anak-anak Abraham secara iman, menjadi imam-imam perjanjian baru. Nah, dengan iman yang sama seperti Abraham, iman yang percaya, bahkan tidak ada dasar untuk percaya. Ini nih, perhatikan baik-baik. Bahkan tidak ada dasar untuk percaya sekalipun akan setiap penyertaan kasih karunia janji Allah. Masa iya Pak, dengan pekerjaan saya yang sederhana ini saya bisa menghidupi keluarga besar saya Pak? Kok mana bisa ya Pak? Jangan lihat kelemahan-kelemahan gitunya Bapak Ibu sekalian. Jangan melihat betapa inferiornya engkau di hadapan Tuhan. Betapa jangan melihat engkau begitu lemahnya di hadapan Tuhan. Kita memang segitu-segitunya di hadapan Tuhan. Tapi ingat, dengan segitu-segitunya itu di hadapan Tuhan, Tuhan sudah angkat kita jadi level anak Allah loh. Amin. Kita bahkan dijadikan sebagai kerajaan, imam, dan bangsa yang kudus oleh Allah. Nanti baca ayatnya ya, 1 Petrus 2:9. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tugasnya ini, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu, kalau kita belum melakukan tugas yang ini, ngomongnya benar, jadi perwakilan kerajaan Allah dengan ngomong benar di depan Allah, kita belum masuk sebagai bangsa imam. Kalau kita melihat betapa lemahnya kita, betapa kita banyak kelemahan, betapa banyaknya kita cacatnya sana sini, enggak. Tuhan angkat kita ke level yang lebih layak, anak Allah. Dan dalam masa pendidikan murid-muridnya, Tuhan Yesus banyak sekali mengajar mereka tentang arti sebuah perkataan. Tuhan sedang memulihkan kembali alat kerja yang semula Allah berikan kepada Adam sebelum dosa masuk. Juga rasul-rasul mengajarkan pentingnya hal perkataan. Jangan sampai kita mempunyai perkataan yang sia-sia keluar di mulut kita, karena setiap kata-kata yang diucapkan keluar di mulut kita akan dipertanggungjawabkan di masa penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan. Itu kata Tuhan ya, bukan kata saya ya. Dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Jadi perkataan yang benar. Perkataan yang benar itu seperti apa, Pak? Perkataan yang benar adalah sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan. Ngikutin. Kalau ngikutinnya susah, gimana caranya, Pak? Jangan lihat keadaanmu. Jangan lihat keadaan kita yang serba kekurangan. Jangan. Tapi lihat perkataannya itu. Apakah berkuasa apa tidak merubah definisimu. Keren kan? Yesus adalah seorang yang penuh dengan kuasa. Saya pernah baca ayat ini sebentar. Lukas 24 ayat 19. Ya, betul. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dialah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Yesus itu punya perkataan dan pekerjaan yang berkuasa. Apa artinya berkuasa? Melebihi apa yang ada di muka bumi ini. Sistem, hukum, pola-pola, semuanya itu masih di bawah perkataannya dia. Dibentuk dan diciptakan oleh perkataannya dia. Sebabnya mengapa Tuhan bisa
menyembuhkan sakit penyakit? Karena Yesus ada di atas sakit penyakit. Mengapa Yesus bisa mengadakan kesembuhan bagi orang-orang yang bungkuk, bagi orang-orang yang menderita kelemahan-kelemahan tubuh? Karena dia ada di atas kelemahan-kelemahan itu. Mengapa ia bisa meredakan badai jadi teduh sekali? Mengapa? Karena dia adalah penciptanya. Wah, yang ini Pak, yang susah. Mengapa? Kan Yesus kan pencipta alam semesta. Saya ini kan bukan. Loh, ketika kita mendapat bagian dalam hidupnya Tuhan Yesus, kita mendapatkan bagian juga di dalam rangkaian bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta pada masa itu. Bukankah ada orang-orang tertentu di dunia ini yang melatih dirinya untuk membedakan hujan ke sana ke sini? Apakah benar begitu? Bisa. Kok kita nggak sampai ke situ? Mengapa? Karena kita menganggap diri kita itu lemah. Tuhan itu ajaib dan berkuasa. Kitanya lemah. Oh Bapak Ibu sekalian, orang-orang di dunia dengan kekuatan mereka bisa melatih, bahkan dengan kekuatan kegelapan. Tapi kita memperoleh kasih karunia untuk apa? Pasti ada sebabnya. Agar kita salah satunya tidak gampang goyah dan takut oleh keadaan sekitar kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendapatkan hidup kita selaras dengan hidupnya Tuhan, lambat laun akan Tuhan bawa ke sana loh. Bahkan satu orang pernah berjalan di atas air, itu Petrus. Itu menentang hukum alam, bukan? Ya. Tapi kan itu Petrus Pak, tuh kan kita punya, seringkali kita menganggap diri kita tuh lemah, ya nggak? Kita menganggap diri kita tuh nggak mampu. Itulah kelemahan-kelemahan manusia pada umumnya Bapak Ibu sekalian. Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Orang yang sempurna itu yang tidak pernah salah dalam berkata-kata. Artinya sesuai dengan firman saja perkataannya. Yang lain mendingan jangan diomongin. Wah Pak jadi ngomongin firman terus nih. Ya iya, tapi kan kita kalau dalam keseharian kita, apakah benar kita ngomongin firman, misalnya nyuruh pembantu, demikianlah firman Tuhan. Kan nggak begitu Bapak Ibu sekalian. Bisa aja ya dengan perkataan-perkataan biasa. Tapi sebaik-baiknya kita betul-betul menghadapi masalah, menghadapi gelombang besar ini, kita benar-benar tidak bersalah dalam perkataan kita. Dengan itu kita didapati menjadi orang yang sempurna. Orang yang sempurna itu yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita diajar untuk mengendalikan tubuh, ternyata Bapak Ibu sekalian. Hal yang sederhana. Hal yang sangat sederhana, mengendalikan tubuh. Kalau sudah kita mengendalikan tubuh, Tuhan berikan kepada kita kepercayaan untuk mengendalikan keadaan sekitar kita. Apa rahasianya? Hati kita jangan sampai kena goncangan. Betul? Hati kita tetap teduh bersama-sama dengan Tuhan. Maka hal-hal di luaran biarlah tergoncang-goncang. Toh kita gak tergoncang. Wah kok gitu kita egois dong Pak. Yang lain kan kena goncangan. Nah orang lain melihat kita yang gak goncang, ayo datang kita sama-sama menyatu dengan Tuhan. Datang ke hadirat Allah, minta pengampunan, minta anugerah itu. Hari ini kita buka semuanya. Ayo kita datang ke hadirat Allah. Kita beroleh keteduhan, kita beroleh jaminan yang tepat yang dari Allah. Amin. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ya harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian, banyak orang-orang tergelincir karena perkataan mereka, karena mereka nggak bisa menepati setiap perkataan-perkataan apa yang mereka ucapkan. Saya diajar bagaimana saya jangan sampai terlalu banyak ngomong. Saya diajar jangan sampai terlalu banyak berbicara yang keliru. Oleh karena itu sebelum kita ingin ngomong, kita lihat dulu apakah omongan kita bisa berdampak kepada orang lain. Ya kalau dampaknya bagus, kalau dampaknya jelek, kalau dampaknya luka hati, kalau dampaknya tawar hati. Kalau ternyata dampaknya menjadi orang-orang yang gampang terpecah belah. Oh Bapak Ibu sekalian, sebagai anak-anak Allah, kita mesti berpikir lebih jauh ke depan lagi dan lebih jauh ke depan lagi.
Selama 3,5 tahun Tuhan Yesus mendidik murid-muridnya untuk mempercayai perkataan mereka dan otoritas yang diberikan kepada orang percaya. Murid-murid pendeknya diajar untuk mulai banyak memerintah. Wow, keren ya. Ada pertanyaan nih, Pak Doni, berarti dalam perkataan kita tidak boleh mengaku di hadapan Tuhan saat doa bahwa kita adalah orang yang lemah. Oke. Ingat hari kemarin saya membahas tentang bagaimana kita berhadapan dengan Allah Bapa. Tapi kita juga kan harus menjadi orang yang jujur, bukan? Nah, ketika kita menghadap tahta Allah, pastikan kita nggak punya tuduhan dan dakwaan. Oke. Jujur Pak, saya masih khawatir dengan keadaan ini. Ya, siapa yang nggak khawatir? Tapi ingat, itu dari manusia yang lama. Di hati manusia baru, kita punya kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Amin. Nah, ketika kita berhadapan dengan Allah, kita hendak mendapatkan pengajaran-pengajarannya berupa kehidupan yang berlimpah-limpah itu. Sebelum kita menghadap Allah, kita lalu menghadap Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan, aku kok khawatir ya dengan keadaan gini. Bilang gitu jujur sama Tuhan. Aku sebenarnya sedang mengalami goncangan-goncangan seperti yang diomongin sama Doni itu. Tuhan, gimana caranya Tuhan? Aku benar-benar takut ini. Tolong aku Tuhan. Tapi ingat, jangan tinggal di ketakutan itu. Minta bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus, silakan kau berikan pada saya pernyataan-pernyataan. Sekarang aku minta kepadamu, engkau angkat kekhawatiran dan ketakutan ini yang berasal dari manusia lama saya, hati lama saya. Saya percaya mungkin saya hari ini sedang belok keluar dari anugerah Allah. Sekarang saya mau engkau tuntun saya kembali masuk ke dalam hidupnya Tuhan Yesus. Mari Tuhan, mari Roh Kudus, engkau angkat semua kekhawatiran, ketakutan saya dari hati saya ini dalam nama Tuhan Yesus. Beri saya firman untuk saya stay dalam anugerah Allah. Dan ketika kita percaya, kita sudah diangkat oleh Roh Kudus, oleh Tuhan, kekhawatiran apa, kecemasan apa, tentang apa itu, minta terus terang. Saya khawatir bahwa keluarga saya gak cukup makan besok hari. Nah, itu minta tolong ambil. Mari Roh Kudus ambil semua sikap ketakutan ini, pikiran ketakutan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ayo ambil. Begitu Bapak Ibu sekalian. Dan ketika kita rasanya menjadi teduh, menjadi tenang, mulai kita berhadapan dengan Bapa. Bapa Sorgawi, saya sekarang hadir di hadirat-Mu sebagai anak-Mu. Aku minta pengajaran-Mu, apa yang sedang Kau rindukan, apa yang sedang Kau ajarkan bagi saya saat ini. Silakan Bapak berkata-kata, aku siap mendengarkan. Cuman gitu aja Pak, Bu. Bu Enda ya. Jadi kita paham sekarang kita berhadapan dengan siapa. Simpel sekali. Itu yang saya lakukan setiap hari itu begitu. Jadi kita gak pernah menipu hati kita, gak pernah kena tuduhan sekalipun juga, karena kita sudah menyelesaikannya bersama-sama dengan Tuhan dan Roh Kudus. Dan ketika level itu sudah selesai kita lakukan hari demi hari, kemudian kita diingatkan sebelum kita udah punya kekhawatiran begitu tuh udah diingatkan, mengapa kamu takut, mengapa kamu khawatir. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kau. Ayat itu mengiang-iang terus. Nah, kalau kita udah masuk ke dalam relasi yang demikian eratnya dengan Tuhan dan Roh Kudus seperti begitu, kita akan senantiasa menerima anugerah Allah hari demi hari dengan leluasanya. Dia berikan pada kita anugerah pemberian demi pemberian. Bu Ena ngerti ya? Seperti begitu Bu, ayo lakukan. Dan semua yang Bapak dan Ibu dengar barusan, ayo lakukan. Markus 11:23, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercepaklah ke dalam laut asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi ini iman yang tepat. Barang siapa percaya dan berkata kepada gunung ini beranjak tercampak ke dalam laut asal tidak bimbang hatinya tapi percaya,
bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Oke, karena itu Pak, saya mau praktek nih Pak. Saya mau angkat gunung di sebelah kanan saya. Bilang ke gunung, kalau di kota saya ada gunung Tangkuban Perahu ya. Aku sekarang perkatakan kepada gunung Tangkuban Perahu gitu ya. Dan setiap orang yang banyak baca ayat ini akan juga praktek kepada gunung-gunung di kota-kotanya. Apakah demikian? Tentu tidak Bapak Ibu sekalian. Kalau kita praktek firman, praktek kebenaran, kita akan dituntun tepat pada waktu kita praktek. Kapan dan waktunya kita praktek. Mengapa? Kita itu sedang dilatih tidak bimbang sebetulnya. Kita dilatih untuk tidak hadir sebagai orang yang gampang goncang sebetulnya. Bahwa kita sedang diatur dalam perkataan-perkataan kita sebetulnya. Sebelum masa-masa itu akan terjadi, masa-masa bagaimana kita praktek mujizat, kita sedang dilatih dalam situasi dan kondisi. Apakah perkataan Allah tetap menjadi landasan bagi untuk hidup? Mengapa? Kalau kita ngomongin dengan tepat dan dengan iman yang betul-betul dilatih, sudah mengalami yang namanya goncangan-goncangan, dan kita kemudian mengalami iman sebagai iman anak Allah. Lihat, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kita dilatih agar kita gampang percaya dari apa yang diomongin. Kita dilatih agar kita percaya, agar apa saja yang kita ucapkan, kita telah menerimanya. Amin. Dan sampai masa itu tiba, nanti kalau kita praktek firman-Nya, dan hari-hari inilah sebetulnya praktek firman itu terjadi dan tergenapi. Apakah hati kita masih tetap goncang? Pertanyaannya. Selalu Tuhan mengadakan pemulihan demi pemulihan. Pada hari ini pun Bapak Ibu sekalian, Tuhan sedang adakan pemulihan. Amin. Jadi kita mesti tahan goncang sampai betul-betul dilatih tahan goncang dan gampang percaya. Maka perkatakanlah dan percayalah kamu telah menerimanya. Waduh Pak, ini saya mau praktek loh, bener. Mari kita praktek sama-sama ya. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Tadi kita udah bahas itu. Lalu kemudian Tuhan menghardik demam, pernah waktu Petrus punya mertua sakit demam ya, maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Tuhan menghardik danau dan Tuhan menghardik demam. Apakah demam itu sejenis roh penyakit? Iya. Dan Tuhan menghardik angin ribut itu, apakah angin ribut seperti roh yang mengadakan angin? Belum tentu ya. Tapi itu ada dalam batasan, semuanya adalah ciptaan Tuhan. Angin dan meskipun ada roh-roh jahatnya, itu ciptaan Tuhan sebetulnya. Jadi mengapa Tuhan punya otoritas seperti begitu kan? Ya kan dia Tuhan Pak. Loh, maksudnya ini berlaku bagi kita. Apakah itu berlaku bagi kita juga? Mengapa kita mesti tahu hal ini? Agar kita menempatkan diri kita pada posisi yang tepat, bahwa kita sedang menjadi murid Tuhan. Kelak kalau kita jadi murid Tuhan itu kita akan menjadi murid yang selevel dengan gurunya loh. Tuhan udah janjikan itu. Barang siapa yang tamat pelajarannya akan seperti menjadi gurunya. Jadi Tuhan itu bukan seorang guru yang kemudian dia selalu menang, dia selalu mengalahkan murid-muridnya, dia selalu memberikan kepada muridnya satu langkah di depan, dia yang menang dan murid-muridnya nggak pernah menang. Bapak Ibu sekalian, Tuhan kita menempatkan kita pada posisi roda, dia di tengah-tengah kita. Ia bahkan menunggu kita untuk maju bersama-sama dengan dia. Kita mesti punya pemikiran yang tepat
tentang hal ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti mengorbit dari Tuhan, nggak pernah menyatu dengan Tuhan. Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Nah, jadi apa yang sedang Tuhan ajarkan? Kuasa untuk memerintah bumi. Waduh Pak, ini pelajarannya kok makin berat Pak. Loh, sekarang untuk itu kita dilatih menguasai keadaan. Untuk itu kita dilatih menguasai hati kita sendiri. Untuk itu kita dilatih untuk menguasai apa yang sedang digoncang-goncangkan oleh Tuhan. Apakah kita tetap stabil? Maka dari itu, ikuti pelajaran selanjutnya. Kuasa untuk memerintah bumi, gunung, pohon, angin, ombak, binatang-binatang, roh-roh jahat, dan malaikat-malaikat. Itu diberikan kepada siapa? Kepada orang beriman. Kepada anak-anak Allah. Bahkan pada masa perjanjian lama, beberapa tokoh orang beriman memberi perintah kepada matahari dan benda-benda angkasa yang lain, dan mereka menurut. Misalnya kepada Yosua ya, ketika Yosua memberantas orang Amori. Jangan sampai matahari turun dan malam, pokoknya matahari dibiarkan sehari-harian ada di atas kepala Yosua dan orang Israel sampai bangsa Amori lenyap, punah. Dan kepada orang beriman masa perjanjian baru diberikan juga kuasa-kuasa yang lain yang belum pernah diterima orang-orang pada masa perjanjian lama, seperti mengusir setan dan mengampuni dosa seseorang. Orang perjanjian baru mengusir setan. Oh, lama pernah mengusir setan nggak? Coba Bapak dan Ibu sekalian, apakah di perjanjian lama pernah diberikan kuasa kepada orang beriman untuk mengusir setan? Pernahkah ada di perjanjian baru orang diberikan untuk pernah praktek memberhentikan matahari seperti Yosua? Mengapa enggak kita praktekin dua-duanya? Wah Pak, bayangin Bapak Ibu sekalian. Tapi ingat ya, kita berkata-kata, kita memerintah asal ada patokannya. Itu dari Tuhan atau dari siapa? Itu dari Tuhan atau dari kekhawatiran kita? Sekarang aku ciptakan beras, bahan makanan, Indomie bertonton datang ke rumah saya di dalam nama Tuhan Yesus. Stop, ini joke ya. Nggak bisa kita bertonton Indomie, nyimpen. Emang jadi orang yang menimbun gitu, bertonton ngapain Bapak Ibu sekalian? Betul nggak? Itu berasal dari ketakutan kita. Saya boleh katakan, kalau Bapak dan Ibu sekalian menyimpan Indomie 2 kardus, itu bisa habis dalam waktu seminggu. Betul apa tidak? Karena pada dasarnya kita doyan Indomie. Cung yang doyan Indomie. Semuanya pasti doyan Indomie, bukan? Nah Bapak Ibu sekalian, yang saya maksudkan begini. Jangan sampai kita berdoa dari kekhawatiran kita, dari kelemahan kita, dari yang namanya inferior yang kita punya. Amin. Kalau dulu pernah ada orang yang namanya janda seorang nabi, dia hanya punya minyak itu kemudian dimultiplikasikan oleh Elisa, karena kemudian si janda itu punya utang banyak. Kemudian si janda itu menjual minyak-minyak yang dimultiplikasikan oleh Elisa. Betul? Itu dari apa? Dari kekhawatiran kah? Bukan, dari keadaan. Bukan dari kekhawatiran. Dan keadaan itu ternyata bisa membuat si janda itu melunasi utangnya dan sanggup hidup untuk mungkin beberapa tahun kemudian dengan minyak itu. Jadi bukan karena takut kekurangan, bukan karena ingin menimbun banyak-banyak, bukan karena dari kekhawatiran maka jadi penimbun. Enggak, Bapak Ibu sekalian, untuk kehidupan, untuk kebutuhan. Ya. Maka ketika Yosua pernah bicara
memberhentikan matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa Amorinya mati, semuanya punah. Itu ternyata pernah juga diminta oleh seorang nabi, Yesaya ya. Yesaya pun pernah minta kepada Tuhan agar matahari mundur 10 tapak ke belakang dari jarak yang telah dijalaninya. Jadi 10 tapak itu 10 jam. Matahari mundur 10 jam. Jadi kalau dikalkulasikan dengan apa yang pernah didoakan oleh Yosua, normalnya matahari itu mundur 10 jam plus Yosua ini bicara pada masa itu entah mundurnya berapa jam, tertunda berapa jam. Nah, menurut ilmu saintis bahwa umur bumi ini sebetulnya atau bukan umur bumi, harusnya hari ini tuh harusnya udah lebih dari apa yang kita harusnya jalani. Kok ada kekurangannya kok? Dari mana asalnya? Mereka ngitung-ngitung tuh kekurangannya dari sini, 2 ayat ini nih. Nanti baca ayatnya di Yosua 10:12 sampai dengan sekian, lalu di Yesaya 38 ayat 8. Dari ayat itu ternyata umur lintasan waktu ini berkurang sekian jam karena 2 orang ini berdoa sama Tuhan, Yesaya dan Yosua. Pak, sekarang pertanyaannya, saya boleh nggak Pak minta? Ya silahkan saja. Kalau Tuhan suruh dan dia akan menjawab, silakan aja, coba praktekin. Cuma kalau saya saranin mendingan jangan. Ya. Matius 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berdirikanlah pula dengan cuma-cuma. Perintah Tuhan, sembuhkan orang sakit. Orang sakit mesti disembuhkan. Orang mati mesti dibangkitkan. Orang kusta mesti ditahirkan. Setan-setan mesti diusir. Tuhan bilang begitu. Kalau ada orang-orang yang menghimbau untuk kita lakukan ini dan itu, karena di kekhawatiran mereka, dari kecemasan mereka, dari ketakutan mereka, jangan buru-buru ngikutin apa yang diomongin orang itu. Pada akhirnya ujung-ujungnya mereka yang bilang begitu, misalnya mereka mempunyai kekhawatiran kepada Tuhan, dan mereka punya ketidakpercayaan kepada kuasa Tuhan, dan mereka ingin minta bukti kepada Tuhan. Hati-hati ya Bapak Ibu sekalian, jangan terjebak oleh orang-orang demikian. Yohanes 20 ayat 21 ini yang belum pernah diberikan oleh orang-orang perjanjian kepada orang-orang perjanjian lama, bahwa ternyata Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk mengampuni dosa. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini yang sering kali saya praktekin Bapak Ibu sekalian. Karena ini berlaku juga di dalam kitab Petrus. Petrus 2:24. Bagaimana seseorang disembuhkan? Yang pertama, setiap penyakit, setiap kelemahan tubuh, setiap apapun yang dialami oleh orang-orang, Tuhan Yesus telah menanggung semuanya di kayu salib. Ya, semua sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Tetapi orang yang sakitnya mesti hidup benar. Artinya kalau pernah berbuat dosa, mesti dibereskan. Pertanyaannya kemudian, Pak, jadi sakit itu karena ada dosa ya? Ada yang begitu? Ada yang karena kemuliaan Tuhan mesti dinyatakan. Jalan tengahnya ada lagi nih. Orang itu mesti hidup untuk kebenaran. Saya rasa tidak ada orang yang karena sakit-sakit penyakitnya kemudian dibilang bahwa
lu sih punya dosa sama Tuhan gitu. Nggak mau ya ada orang begitu, betul tidak? Oleh karena itu maka dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka, Tuhan, Engkau angkat sakit penyakit orang ini, dan biarlah Engkau mengampuni segala sesuatu yang salah dalam diri mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Lihat ini, Ia sendiri telah memikul dosa kita dan di dalam tubuhnya, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Mati dosanya, hidup kebenaran, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Setiap posisi mesti diberesin dulu. Posisi kesembuhan, karena orangnya sudah menerima kesembuhan. Posisi kesembuhan terjadi kalau orangnya mau disembuhkan. Amin. Posisi diberkati kalau orangnya sudah mau mendapatkan pemulihan, menjadi anak Allah pewaris berkat. Kalau orang ingin diberkati, tapi dengan caranya sendiri, dengan cara pekerjaannya sendiri, dengan cara-caranya yang menurut dia make sense atau logic, sukar Bapak Ibu sekalian menerima anugerah Allah. Amin. Oke, ayat yang tadi selevel dengan yang ini, bila dosanya ada, dia akan diampuni. Lihat, sorry. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jadi dosa diampuni oleh karena orang tersebut dipulihkan posisinya menjadi orang benar oleh Tuhan lewat doa kita. Baru bisa disembuhkan ya. Ini pertanyaan nih. Jadi bagaimana kita bisa tahu bahwa kita berdoa dari kekhawatiran atau ketakutan kita, lalu berdoa dengan iman sesuai dengan kebutuhan kita? Mempraktikinya gimana? Nah, terserah doa kita bagaimana sekarang, mau doain apa? Bukankah kita berpikir kalau doa itu adalah permintaan kepada Allah? Betul? Lalu kita berkonsep bahwa setiap yang kita doakan percaya kita menerimanya. Kita minta mobil atau mobil gitu ya. Betul? Kita berpikir demikian. Jadi kita menempatkan Allah sebagai komoditas keinginan kita. Itu salah loh. Betul tidak? Kita betul apa yang kita minta bisa kita peroleh, tapi sebetulnya dari apa yang kita temukan dalam Alkitab. Mintalah maka kau mendapatkan, carilah maka kau mendapat, ketoklah pintu akan dibukakan. Itu ngomongnya soal pemenuhan kebutuhan yang asalnya dari Roh Kudus. Dan dari Roh Kudus kemudian kita diberikan pengertian, oh mesti nanggalin ini dan itu, dan diantaranya kekhawatiran, kecemasan. Jadi kalau doa dipimpin oleh Roh Kudus, orang itu nggak pernah minta yang aneh-aneh. Tuh, sebetulnya kebutuhan itu Tuhan tahu loh. Kebutuhan kita lewat kehidupan kita Tuhan tahu loh. Apalagi dengan cara kita berbuah, Tuhan akan berikan kelengkapannya. Nah kalau kita nggak bisa berbuah, ya Tuhan akan hold dulu sampai orangnya bisa dipercaya. Kalau orangnya nggak bisa dipercaya, dia nggak akan berikan. Dia akan berikan kalau orangnya bisa dipercaya dan bisa dianggap sebagai orang yang berbuah lebat. Nanti baca Ibu Enda di satu ayat di Yohanes 15. Untuk kepentingan berbuah lebat, Tuhan akan berikan apapun itu. Bahkan hal yang tak terpikir oleh kita pun Ia akan berikan. Ya. Nah, sekarang kalau kita betul-betul menerima itu semua, menerima yang otoritas yang Tuhan berikan berupa pengendalian kepada bumi, angin ribut dan sebagainya. Bukankah itu untuk kepentingan Bapak? Bukan untuk kepentingan kita. Benar loh Bapak Ibu sekalian. Karena kemudian semua melihat bagaimana Allah dimuliakan di dalam anak. Kalau kita berbuat baik, yang dipuji dan dimuliakan siapa? Bukan kita kan? Allah loh. Demikian pula jika kita berbuah lebat, yang dipermuliakannya siapa? Allah juga. Betul?
Batasannya itu bukan karena kita pandai berdoa, maka kita menjadikan diri kita memiliki satu hubungan dengan Allah dan kita persis mengetahui, oh Allah sedang menuntun saya masuk di dalam pengalaman ini. Jadi jangan sampai kita melenceng keluar gitu ya. Banyak orang melenceng keluar dan ternyata berhasil pula, Pak. Bisa apa gitu berhasil, Pak? Oh bisa. Banyak sekali perkara-perkara di alam roh melenceng dan akhirnya orang-orang menjadi orang-orang yang hidup di dalam ilusi karena ngikutin mujizatnya, ngikutin karunia-Nya, bukan ngikutin Tuhan dan hadirat-Nya. Banyak yang meleset. Ya, nanti ikuti lagi rekamannya di hari kemarin tentang karunia roh dan buah roh. Memerintah bersama dengan Yesus yang diinginkan Allah terhadap orang beriman adalah agar kita semua menjalankan kembali otoritas Allah di atas bumi seperti pernah diberikan kepada Adam sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kita dipilihnya untuk menjadi wakil dengan kuasa penuh dari Allah. Nah, nanti baca di dalam penggenapannya ya. Penggenapannya loh ini. Wahyu 5 ayat 10, dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Bapak Ibu, kalau ternyata kita dijadikan sebagai imam-imam itu untuk apa? Untuk memerintah sebagai raja di bumi. Kapan tepatnya itu? Tepatnya akan diberlakukan pada masa pemerintahan Yesus sebagai raja di 1000 tahun. Dan yang memerintahnya selain Tuhan Yesus juga orang-orang yang memiliki hatinya Tuhan Yesus selama ini. Wow, keren ya. Aku kalau melenceng dikit langsung ditahan berkatnya, Pak. Ya, iya, bagus dong. Jadi kita nggak jadi orang yang kehilangan kendali ya. Orang yang menjauh dari Allah. Bagus loh, Ibu Juni udah paham tuh isi hatinya Allah. Ya. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Wow, ini keren loh ayatnya. Jadi kita melihat satu orang yang salah, semua orang dia berdosa, dan demikian pula maut berkuasa atas orang-orang. Tapi itu menjadikan satu kita, kan saya nggak dosa apa-apa, Pak, saya berbuat baik loh, saya nggak ngerugiin orang. Tapi statusnya membuat kita menjadi orang berdosa, bukan? Tapi kalau kita sekarang menerima kasih karunia dan limpah anugerah kebenaran, bukan karena perbuatan kita, tapi karena satu orang yang kemudian taat sampai mati di kayu salib dan kemudian jadi Tuhan atas hidup kita, dan kemudian kita memperoleh kebenaran untuk alasan hidup berbuah lebat, maka sehari-hari kita beroleh kasih karunia dan anugerah senantiasa sampai dengan kesudahannya. Kenapa? Karena satu orang itu Tuhan Yesus. Satu orang tuh mengapa disebut satu orang? Karena ia pernah jadi manusia. Kalau ia pernah jadi manusia, artinya ia pernah menanggulangi pikiran dan perasaan sebagai manusianya dengan ketaatan kepada apa yang hendak Allah berikan kepada dia di masa akan datang. Jadi, bagi orang-orang yang dewasa, ini cirinya. Di masa akan datang, kita akan gimana? Di masa akan datang kita akan memperoleh apa? Dapetinnya itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kalau orang yang dengan kadarnya asal ada iman saja, dia akan melihat kelemahannya, kekurangannya, apa yang ia butuhkan, ia inginkan, semuanya minta dipenuhi oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat cara pandang yang jauh ke depan begitu, kalau kita dalam posisi begini, betapa jauhnya kita ke sana, bukan?
Nah, kalau kita sekarang memperoleh kasih dari Allah itu, kita akan memperolehnya bukan dengan kekuatan kita. Tapi kita akan cenderung berbicara gini, how to make it happen. Bagaimana membuat itu terjadi dalam kehidupan saya. Buat saya mengenal rencana itu. Dan dia pasti mau beritakannya kepada kita. Amin. Mengapa? Karena lewat anugerah itu diberikan pula bagaimana caranya. Bagaimana setiap hari kita mengetahui rencana-rencana Allah itu. Itu pun diberikan. Keren ya. Walaupun seluruh otoritas atas bumi telah dikembalikan kepada orang percaya berdasarkan iman, namun Tuhan Yesus mengajar agar murid-muridnya selalu merendahkan diri dan melayani sesama manusia. Ingat ini, seorang hamba adalah pelayan bagi sesamanya. Seorang hamba Tuhan adalah pelayan bagi sesamanya. Barang siapa yang besar di antaramu, hendaklah ia menjadi yang terkecil. Barang siapa yang menjadi orang yang berkuasa, dialah jadi pelayan. Lihat ini. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ia ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudaraku, apakah engkau diberkati, diberikan anugerah kasih karunia yang besar hingga engkau merasa tidak layak menerima ini? Bersyukurlah, karena memang kita tidak layak. Tapi ketika kita mendapatkan status ini dan kemudian diberikan posisi yang tinggi, dengan otoritas, dengan kekuatan yang kita punya, kita bukan menjadi orang yang sombong, bukan menjadi orang yang segampang-gampangnya ngomong lalu tiba-tiba mujizat datang. Karena mujizat dan otoritas itu mesti dituntun oleh Tuhan sendiri untuk melakuinya. Kalau kita menjadi orang yang penuh dengan otoritas, kita menjadi orang yang lemah lembut di hadapan Tuhan. Bukan menjadi orang yang asal pamer kuasa-kuasa saja, Bapak Ibu sekalian. Karena semuanya berasal dari anugerah. Semuanya berasal dari pemberian, bukan diupayakan oleh kita. Kalau hasilnya kita menjadi orang yang mengupayakan diri menjadi orang pada status tertentu, kita menjadi orang yang melegalkan setiap kuasa-kuasa itu bisa dipamerkan kapan saja. Tapi Tuhan kita nggak ngajarin seperti begitu. Tuhan kita ngajarin kalau benar-benar kita mengalami yang namanya pengalaman hidup bersama-sama dengan Tuhan, praktekin dengan kasih. Jadi pelayan, jadi hamba. Yang terbesar, jadi hamba. Bapak Ibu sekalian, diberkati oleh acara ini. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silahkan. Dan besok, bila mungkin kami akan mengadakan 2 kali dalam sehari. Bila mungkin, silakan Bapak Ibu sekalian nanti cek ya di Facebook saya. Barangkali ada jadwal tambahan, karena apa yang saya akan bahas banyak sekali bicara soal menanggulangi hati. Kita percaya kita sedang menghadapi hal-hal yang akan sangat membutuhkan kasih Allah yang lebih besar lagi, tapi kasih Allah sudah cukup bagi kita, hanya kita tinggal mengambil peran untuk gampang percaya. Jadi tugas kami di sini hanya untuk membagikan firman, bagikan semangat, encourage Bapak Ibu sekalian untuk ngalamin Tuhan. Bukan berdoa minta tolong sama Tuhan, tapi ngalamin Tuhan. Baik, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami boleh mendapati bahwa kami memperoleh anugerah ini. Kami menerima posisi dengan sukacita dan kami juga punya pengharapan yang besar. Mari Bapak, penuhkan kami dengan sukacita-Mu ini. Kami percaya ketika Kau berikan pada kami posisi ini adalah anugerah dan satu bentuk kasih-Mu bagi kami. Ajarkan kami melihat kasih-Mu ini dengan besar, melihat kasih dan
segala apa yang diberikan kepada kami ini dengan sungguh-sungguh, hingga kami tidak melihat situasi dan lingkungan yang sekeliling kami ini menjerat kami untuk masuk ke dalam kekhawatiran, kecemasan, apapun itu yang ditawarkan oleh dunia. Kami sekarang membiarkan kasih-Mu mengalir dan mengalir dan mengalir di hati kami. Buat kami berbuah. Di masa-masa ini buat kami berbuah lebat seperti Engkau targetkan bagi kami. Nah, karena itu Tuhan Yesus, dari apa yang kami dapat dari Bapa, Engkau ajarkan kami berbuah. Ajarkan kami tetap tinggal dalam firman-Mu, tetap tinggal di dalam roh-Mu, dalam kepenuhan-Mu. Karena dalam kepenuhan-Mu kami beroleh kasih karunia demi kasih karunia. Kami sekarang beristirahat dalam pimpinan-Mu. Kami percaya apa yang kami butuhkan telah Kau jawab. Malam hari ini, Engkau lawat semua anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini. Engkau lawat dengan kepenuhan-Mu, Engkau jawab keraguan-raguan mereka, Engkau jawab ketakutan mereka, Engkau jawab kecemasan mereka. Bahkan Engkau meniadakannya dengan firman-Mu dan dengan kebenaran-Mu satu persatu lewat roh kami. Dan Roh Kudus nyatakan terbukti benar bahwa kami sekarang menjadi anak-anak Allah yang beroleh otoritas. Kami menyingkirkan segala sesuatunya yang menghambat kami percaya, menghambat kami gampang menerima anugerah, gampang menerima kasih karunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Roh Kudus, Engkau buang kekhawatiran kami, Engkau buang kecemasan kami, Engkau buang ketakutan kami akan apapun. Ini adalah ilusi-ilusi yang ditanamkan bahwa kami mesti mengerjakan sesuatu untuk kami dapat upah dan kami hidup. Kami sekarang mau buang hati lama itu. Kami sekarang mau minta ganti dengan hati yang baru. Hati yang baru itu ngomong soal penyediaan bagi anak-anak Allah yang tinggal di Firdaus, Taman Eden. Kami percaya ketika kami tinggal di Firdaus, Taman Eden, taman itu sendiri diciptakan hanya untuk anak-anak Allah. Dan kami sekarang menerima taman itu dan mengelolanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus berikan pada kami pernyataan ini. Buat kami diberi kemampuan untuk mengelola Taman Firdaus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, ikuti ya. Bapak Ibu sekalian nanti ikuti kembali apa yang kami bahas sepanjang pertemuan ini. Lalu ikutin prakteknya bagaimana mengelola Taman Firdaus bersama-sama dengan Tuhan oleh pimpinan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu sekalian ikuti kembali esok hari. Ingat, mungkin saya akan mengadakannya dua kali sehari. Nanti kita lihat Facebooknya, ada pemberitahuan berikutnya. Selamat malam, Tuhan memberkati.